tetapi untuk menunjukkan kepada saudara bahwa Allah saudara, Allah yang tepat waktu, tepat cara, tepat guna, dan tahu kebutuhan saudara. Ku tak dapat hidup tanpa firman dan Roh-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa firman dan Roh-Mu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Natal bagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dan juga bagi yang mungkin pertama kali datang beribadah di GPDI Philadelphia pada hari yang istimewa ini, dan juga bagi yang jemaat-jemaat yang lama yang pulang kampung mungkin, yang datang ke Palangkaraya kembali. Ya, selamat datang. Mungkin lampu di situ bisa dihidupkan, kasihan bergelap-gelapan. Ya. Mari kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Kita baca Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca ayat 2. Begitu seterusnya sampai kita di ayat yang ke-11, nanti kita akan baca bersama-sama ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 11. Jika sudah siap bisa serukan haleluya. Saya akan baca ayat 1. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Dua, tiga. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada tahun ini, GPDI Philadelphia mengangkat tema Good Tidings atau kabar baik. Dan kalau saudara-saudara mempunyai terjemahan bahasa Inggris, dalam ayat 10, kata memberitakan, malaikat itu mengatakan kepada gembala-gembala itu, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kata memberitakan itu dalam bahasa Inggrisnya pakai kata good tidings, ya. Jadi mereka menjelaskan atau memberitakan sebuah good tidings of a great joy, kesukaan besar. Dan pada malam hari ini, untuk semakin memahami dan mendalami tema good tidings ini atau kabar baik ini, kita akan berkonsentrasi melihat kebenaran tentang kabar baik ini. Karena kabar baik yang benar-benar kabar baik, itu tentu kabar baik yang sungguh, yang benar. Ada kabar baik yang tidak benar, kedengarannya baik, tetapi kalau itu bohong,
tidak sesuai dengan kenyataan, tentu itu bukan kabar yang baik. Bapak Juan sudah menjelaskan dengan sangat baik dalam Natal Komsel mereka pada waktu itu. Ya, jadi kalau kabar baiknya hoax, ya tentu itu bukan kabar baik. Itu PHP itu. Cuman janji-janji palsu. Tetapi kita akan membuktikan pada hari ini, pada malam hari ini, bahwa berita Natal adalah sebuah kabar baik karena benar. Ya, kalau sesuatu itu benar, harus ada pembuktiannya. Malam hari ini kita akan belajar untuk membuktikannya. Kita konsentrasi kepada ayat 11, Bapak Ibu Saudara sekalian. Malaikat Tuhan menjelaskan kepada gembala-gembala bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bapak Ibu seharusnya betul-betul berkonsentrasi untuk memikirkan bahwa penggunaan predikat atau kata juru selamat di dalam ayat itu mengandung arti yang sangat dahsyat, sangat luas, sangat besar. Karena tidak sembarangan orang atau pihak yang bisa menjadi juru selamat bagi dunia. Dan untuk memperbaiki dulu pemahaman kita, juru selamat ini bukan pemberian Allah. Tetapi juru selamat ini Alkitab membuktikan bahwa dia sendiri yang datang. Bisa dipahami ya bedanya ya. Kalau juru selamat itu adalah kado atau hadiah atau orang lain yang disuruh, itu bagi nanti Bapak Ibu akan melihat kisahnya, bagi permasalahan besar kita tidak akan ada jawaban. Makanya harus Allah sendiri yang turun menjadi juru selamat, itu dulu untuk kita pahami. Supaya kita sama-sama tahu, jangan keliru dengan kasih karunia. Kalau kasih karunia itu adalah pemberian, di mana kita tidak layak menerima, tapi itu diberikan kepada kita. Itu kasih karunia, itu adalah contohnya keselamatan, itu hadiah yang besar. Tetapi jika kita berbicara tentang juru selamat, kita tidak berbicara tentang pemberian. Kita berbicara tentang yang lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat daripada kasih karunia itu sendiri, yaitu dirinya sendiri. Dia yang turun. Ya, kita memahami itu dulu supaya enak masuk dalam pemahaman ini bahwa juru selamat itu adalah Allah sendiri, adalah Tuhan sendiri. Jadi bukan dia pergunakan yang lain atau dia berikan suatu, tidak. Dia yang harus turun sendiri. Dan Alkitab memberikan konfirmasi. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 11, mari kita baca sama-sama. Saya rasa cukup jelas ayatnya di depan. 2, 3. Akulah Tuhan, dan tidak ada apa? Juru selamat selain daripada aku. Jadi nggak bisa dipakai apakah malaikat atau dipakai sebuah gambaran yang lain untuk menjadikan itu juru selamat. Itu Tuhan menunjukkan bahwa hal itu tidak dia lakukan. Dia harus melakukannya sendiri. Dan inilah yang malaikat konfirmasi dulu, kunci dulu, untuk menunjukkan bahwa apa yang dijelaskan oleh Yesaya, nubuatannya itu digenapi hari ini. Dan yang menunjukkan Nabi berbicara tentang nubuatannya itu, dan nubuatan Nabi digenapi itu bukan manusia Tuhan pakai. Siapa yang ngomong tadi? Siapa yang ngomong kepada gembala? Malaikat. Luar biasa drama Natal ini. Luar biasa cara Allah Bapa, cara Tuhan untuk menunjukkan kepada manusia dan kita pembaca setelah kisah ini berjalan 2000 tahun setelah itu, kita mesti melihat kekuatan dari perkataan Tuhan yang dia mengunci bahwa juru selamat itu nggak bisa pihak lain, yaitu Tuhan sendiri.
Dan untuk mengkonfirmasinya itu, Tuhan pakai yang bagi kita biasanya kan gitu, kalau melihat malaikat, wah kita merasa, wah malaikat adalah makhluk yang mulia. Ya tentu memang malaikat adalah pesuruh Allah dengan berita yang mulia ini. Dia mengatakan bahwa hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan itu adalah nubuatan yang digenapi untuk mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa perkataan Tuhan dan situasi kita, ya, bahwa kita membutuhkan juru selamat, itu bukan sebuah hal yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Peristiwa Natal bukan peristiwa biasa-biasa saja. Peristiwa Natal di mana konfirmasi antara nubuatan yang Tuhan berikan kepada Nabi digenapi pada hari itu. Makanya saya agak prihatin jika di dalam perayaan Natal, biasanya kan ada tradisi tuh baca Alkitab kan, baca Alkitab nubuatan dengan penggenapan gitu. Biasanya ada yang baca, sekarang divariasikan dengan bahasa-bahasa daerah, ada macam-macam ya. Saya teringat waktu di GPD Philadelphia ada seperti itu, kita menggarapnya acara itu dengan serius, kita latihan dan kita betul-betul garap itu dengan serius. Jadi saya prihatin kalau ada di dalam acara Natal, ada kegiatan itu, yang baca itu seperti baca koran, nenek tanpa menjiwai apa yang dia katakan. Yang dia baca itu bukan kabar sembarangan, itu kabar yang benar, kabar yang pasti dan terkonfirmasi. Jadi itu yang dibuktikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 21, ya saya kutipkan sedikit di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada pihak lain yang bisa menjadi juru selamat. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan apa? Juru selamat. Tidak ada kecuali aku. Saya mengingat, tuh kamu akan bisa melawan pemimpin. Aku nggak ada di situ. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa langsung berkabung. Jangan Tuhan. Karena apa? Karena Musa sadar tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan, yang bisa menjamin selain Tuhan sendiri. Ya, jadi itu dulu kita tahu konfirmasi dari nubuatan dan penggenapan yang Tuhan sendiri berikan. Di dalam konfirmasi berikutnya, juru selamat itu juga dikonfirmasi oleh pelaku sejarahnya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-46 sampai 47 saya bacakan. Ini perkataan Maria, ibu Yesus. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, apa? Juru selamatku. Maria ini adalah perempuan yang istimewa di dalam sejarah umat manusia. Tidak mudah untuk menjadi sosok Maria, dan juga Maria layak untuk kita hormati karena Tuhan mempercayakan rencana terbesar dalam sejarah umat manusia di rahimnya. Tidak sembarangan. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian ingat waktu tabut perjanjian dititipkan di rumah Obed Edom, ya, kalau yang pernah baca-baca Alkitab di seputaran Samuel gitu, 1 Samuel, 2 Samuel, senang baca-baca gitu, pasti ingat cerita itu. Ya. Tabut perjanjiannya hanya dititip di rumah Obed Edom, tapi Alkitab mencatat rumah Obed Edom diberkati, cuman gara-gara dititipin tabut perjanjian. Apalagi rahim Maria dititipi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, inkarnasi, dititipi Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia, diproses di rahimnya.
tetap mengikuti proses 9 bulan dikandung, seperti manusia normal apa adanya. Itu yang membuat Maria bersuka cita. Itu yang membuat Maria, tidak bisa meluapkan apalagi yang bisa dikatakan. Dia hanya bisa bilang, sebab aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Berita yang luar biasa yang dibawa oleh malaikat. Dan konfirmasi pelaku sejarah berikutnya pun, Elizabeth dengan kepenuhan Roh Kudus, kata firman Allah. Mari kita lihat dalam Lukas 1 ayat 41-43. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Di dalam kepenuhan Roh Kudus itu, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Wow. Jadi orang-orang yang di situ pun ketika mengetahui atau merasakan, menikmati janji tentang kedatangan juru selamat ini bersuka cita. Dan mereka menjadi saksi-saksi yang mengkonfirmasi. Bukan dari pemikiran mereka sendiri. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus mencurahkan, menunjukkan, mengatakan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Konfirmasi berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang perjalanan sejarah, di dalam kitab Yesaya, pasal 44 ayat yang ke-6, Nabi mengungkapkan, beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Ini perkataan yang sangat terkenal, 700 tahun sebelum Kristus lahir, Yesaya sudah menulis ini, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Dan kemudian Kristus lahir. Kurang lebih 90 tahun kemudian, Rasul Yohanes mencatat di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tidak ada satu oknum pun yang berhak, yang berani mengatakan dirinya adalah yang awal dan yang akhir. Cari di nabi-nabi dalam agama-agama, cari manusia-manusia yang mulia, cari raja-raja yang berani mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Tidak ada oknum yang berani mengatakan itu. Tidak ada. Dan Rasul Yohanes mengatakan, Yesus Kristus yang dia saksikan itu berkata seperti itu. Mengaminkan, mengutip apa yang saya jelaskan. Yesus berani mendeklarasikan itu. Di mana? Ya, saya mengatakan Allah penebus Israel yang berkata. Jadi ini adalah bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan adalah juru selamat kita. Kata dan yang saya pakai bukan menunjukkan dua. Ya, kalau misalnya ini remote dan mic, ada dua. Ini kata dan di Indonesia. Tetapi kalau Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan juru selamat, dia bukan Tuhan juru selamat, bukan. Dia satu. Sekaligus. Alkitab memakai kata kai untuk menunjukkan Tuhan dan Juru Selamat. Kai dalam bahasa Yunani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mempercepat saja untuk meyakinkan dulu dan mengunci bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Ya, kalau sudah pasti ini, kalau sudah paham ini dasar-dasar ayatnya, minimal sudah bisa saya ajak untuk masuk ke babak berikutnya. Karena inilah berita Natal yang sesungguhnya yang perlu kita pikirkan. Kalau ada juru selamat, mengapa harus ada juru selamat? Kan itu muncul pertanyaan kita. Mengapa kita harus perlu juru selamat? Ya, kalau semuanya baik-baik saja,
Kalau semuanya aman-aman saja, buat apa juru selamat? Berarti kalau Tuhan mengkonfirmasi dengan beberapa ayat tadi dan juga mengkonfirmasi cara kerjanya yang luar biasa menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu juru selamat, Tuhan tahu ada masalah di dalam diri kita, di dalam hidup manusia. Masalah terbesar manusia adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Berita Natal seharusnya dekat dengan berita jatuhnya manusia ke dalam dosa. Supaya tetap mengingat dan tetap eling bahwa gara-gara dosa, gara-gara saya dan saudara, gara-gara kita semua, Allah mau repot-repot seperti ini. Kalau manusia nggak udah berdosa, buat apa dia turun ke dunia jadi manusia? Jadi dalam perayaan Natal ini, kita dalam setiap perayaan Natal dan setiap hari kita harus tahu. Masalah besar kita adalah kita jatuh ke dalam dosa. Dan ini bukan perkataan kosong, ini perkataan yang berat. Karena Tuhan memberikan hukum di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Saya akan membacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, apa yang terjadi? Pastilah apa? Bukankah itu bukan masalah kecil? Saudara-saudara, yang di dunia ini aja yang paling ditakuti kan mati. Ya kan? Saudara lindungi anak-anak saudara dari permainan-permainan yang berbahaya, pasti paling tinggi takutnya mati. Kalau cuma jatuh naik sepeda atau ada ketusuk duri, enggak apa-apa, masih enggak apa-apa. Coba kalau dia sakit. Panas. 40 derajat. Yang paling ditakuti apa dari itu? Mati. Ya, di dunia ini kita bisa takut dengan kematian yang sementara itu. Tetapi yang Tuhan maksudkan di dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, mati yang dimaksudkan oleh Tuhan ini adalah mati yang lebih serius daripada kematian yang sementara ini. Mati kekal selama-lamanya. Jadi kita jangan pernah lupa masalah kita dan juga hasil dari perbuatan kita umat manusia. Saya kan gak berbuat pada waktu itu. Ya mau gak mau, kita semua keturunan Adam. Kita semua keturunan dari mula-mula itu. Jadi dosanya ngikut terus. Semasa kita mengandung darah. Nanti kita akan jelaskan juga supaya Bapak Ibu Saudara sekalian paham. Ya. Ini masalah besar kita. Gara-gara melanggar, jadi berdosa. Jadi jangan sembarangan dan menganggap ringan dosa. Seringkali hari-hari ini kita bermain-main dengan dosa. Kita pikir nanti minta ampun, selesai. Masalah besar manusia dari sejak zaman kitab Kejadian. Dosa. Dan upah dosa mati. Kan Tuhan udah bilang, kalau kamu melanggar, kamu mati. Nah kalau Tuhan sudah bilang begitu, itu hukum. Hukum itu bukan seperti hukum yang bisa dimereng-merengkan, tidak bisa. Kalau Tuhan sudah bilang itu mati. Puji Tuhan, Tuhan tidak berhenti. Tuhan tidak biarkan manusia. Sejak saat manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, itu adalah kitab yang bersejarah bagi kita, untuk menunjukkan betapa dosa itu memalukan sekali. Kenapa? Karena udah diketahui berdosa, ya, udah ketahuan, udah kebuka, nggak ngaku juga. Adam, kenapa? Apa yang kau perbuat? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku,
itu yang suruh aku makan. Luar biasa, bukannya ampun Tuhan, ampun, bukannya. Hawa, apa yang terjadi? Ular itu yang suruh aku makan. Itu dosa. Itu dosa. Dosa melahirkan dosa. Ya. Ketidaktaatan akan melahirkan kerepotan terus. Saudara-saudara seperti menambal kebocoran, satu ditutup, satu keluar. Satu ditutup, satu keluar. Dan Tuhan tahu. Dosa akan melelahkan manusia itu. Sehingga dia kemudian membuat sesuatu. Sebuah firman. Sebuah hukum. Yang memberikan harapan. Di tengah hukum yang dia bilang tadi. Akibat dosa itu kamu mati. Tapi sekarang Tuhan bilang di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Tuhan bilang seperti ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini ada harapan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Seharusnya kalau mati kan tentu tidak bisa berketurunan. Ya kan, sesuatu yang mati tidak bisa melanjutkan keturunan. Keturunan berarti kelanjutkan kehidupan dari kehidupan yang sudah ada. Ya kalau dia mati, apa yang mau dilahirkan? Tetapi Tuhan secara mengejutkan, walaupun dia tahu hukumnya adalah mati, tetapi dia memberikan nubuatan, sebuah Injil, sebuah kabar baik. A good tidings. Buat Adam dan Hawa, dan kabar buruk bagi si ular. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kamu cuma meremukkan tumitnya, tapi kamu kepalamu diremukkan oleh keturunan perempuan ini. Dan inilah yang Tuhan lakukan untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan manusia ketika manusia berdosa yang seharusnya dihukum mati, tetapi Tuhan melakukan sesuatu. Inilah yang ingin saya bawakan kepada saudara lebih dalam lagi untuk mempelajari tentang konsep dari kabar baik ini. Yaitu, yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian harus tahu, seperti tadi, nggak bisa ditawar hukum ini, upah dosa itu adalah maut. Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 23 mengutip apa yang Tuhan katakan tadi di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Dalam Roma 6 ayat 23, Rasul Paulus menulis seperti ini. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi Rasul Paulus masih mengutip lagi. Kejadian pasal 3 ayat 15 itu tidak dilupakan. Tetapi, ada tetapinya kan? Apa? Karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dalam siapa? Kristus Yesus. Tuhan kita. Memang ada hukum, dosa itu sama dengan mati. Tetapi Tuhan memberikan hukum berikutnya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi masih ada harapan. Dan Tuhan bekerja sejak kitab Kejadian itu. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan bekerja. Dan menunjukkan kepada manusia bahwa dia sedang berusaha mencari jalan. Cara untuk bebas dari kematian, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari apa yang Tuhan sudah tetapkan bahwa upah dosa itu adalah mati, kematian atau mati harus ditebus dengan mati. Ya, harganya kan harus sama. Dan kalau ingin menebus itu, ya, untuk menebus kematian harus memberikan korban. Dalam bahasa Ibrani, kata korban itu, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian tahu juga, kalau sering berkata, aku mau berkorban. Kata korban itu artinya harga yang mendekat. Harga yang mendekati benda itu. Kalau harganya nggak mendekati benda itu, berarti bukan korban.
Kira-kira harga gereja ini berapa ya? 10 miliar ada nggak ya? Kira-kira. Ayo. Misalnya, kita berkorban untuk pembangunan gereja. Kita tahu gereja ini masih membutuhkan, katakanlah mungkin 5 miliar lagi untuk penyelesaian secara sempurna, misalnya. Ya, saya mohon maaf, hanya untuk menunjukkan harga yang mendekat. Misalnya, kita bilang, saya berkorban untuk rumah Tuhan. Ya, kita kasih jauh dari 5 miliar itu. Ya mungkin 100 ribu. Apakah itu korban kira-kira? Harganya sudah mendekat dari 5 miliar dengan 100 ribu? Belum. Jadi itu bukan korban. Jadi seperti itu konsep korban. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa korban itu harganya harus mendekati dari apa yang dihutangi. Dari apa yang terjadi. Kematian harus dibayar dengan kematian. Masalahnya Tuhan gak rela manusia itu mati. Tuhan tahu upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan gak rela manusia itu mati. Karena Tuhan begitu mengasihi manusia, itu yang mengherankan. Ada hukum seperti itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ya, bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara iblis dengan perempuan ini, dan di antara keturunan mereka, keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Dan iblis akan memagut tumitnya. Dan itu betul yang Tuhan katakan. Kenapa? Karena tidak bisa. Jika ini adalah Adam, jika dianggap bahwa dia akan bisa membayar dosanya, ya tidak bisa. Kenapa? Karena Adam kan sudah mati ketika dia makan buah itu. Jadi udah nggak bisa harganya. Mati sudah nggak bisa dibayar lagi dengan sesuatu yang sudah mati. Kematian itu harus dibayar dengan sesuatu yang hidup dan dia mati kemudian. Tapi Adam sudah mati, jadi nggak bisa dia bayar harganya itu. Makanya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berusaha untuk mencari jalan, mewujudkan bagaimana caranya, jalan keluarnya ini. Karena Adam sudah nggak mungkin melakukan penyelamatan bagi dirinya. Maka dari itu, Tuhan bilang keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepala ular. Sehingga Yesus Kristus, Tuhan yang turun ke dunia itu, tidak dikandung dari benih laki-laki. Bukan hasil pertemuan antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi Allah membypass. Cara Allah adalah dia menaungi kandungan Maria. Roh Kudus menaungi di situ. Sehingga lahirlah Yesus. Yang harganya sama. Harganya sama dengan kematian. Itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian memahami apa yang Tuhan lakukan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin konsentrasinya di pakaian. Karena memang ini adalah pakaian pertama di dalam sejarah yang dibuat oleh Tuhan. Manusia buat pakaian dari daun. Tetapi Tuhan buat pakaian dari kulit binatang. Kita lupa bahan dari pakaian itu. Bahannya apa? Kulit binatang. Kalau ingin pakai kulit binatang, kalau ingin ambil kulitnya, binatang harus diapain? Disembelih. Diambil, dikuliti. Kalau binatang itu disembelih, keluar apa? Inilah yang Tuhan katakan di dalam kitab Imamat. Yang harganya sama dengan kematian itu. Imamat 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan apa?
Jadi kehidupan Adam pada waktu itu sudah nggak bisa membayar dosa, karena kehidupan Adam ada di dalam kematian. Adam sudah mati ketika makan buah itu. Cara Tuhan untuk membayar dosa itu, supaya hukum yang Tuhan katakan bahwa upah dosa itu mati, dan itu bisa dihapuskan, itu bisa dilunaskan, caranya itu yang Rasul Paulus bilang. Karunia-Allah. Di dalam Yesus Kristus itulah yang memberikan kita hidup kekal. Itu konsep pertama dari kabar baik yang Bapak Ibu Saudara sekalian dengar. Konsep kedua dari kabar baik itu, akibat dosa, hubungan antara Allah dengan manusia itu putus. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian berpikir. Tuhan Maha Kuasa? Ya, betul? Tuhan Maha Tahu? Betul? Kalau Tuhan Maha Tahu, ngapain dia nanya di manakah Adam? Memangnya Tuhan nggak tahu di mana Adam? Kenapa itu yang menjadi perkataan Tuhan yang pertama ketika dia turun ke Taman Eden untuk mencari manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan menunjukkan, mohon maaf, apakah Tuhan menunjukkan kebodohannya dengan bilang dia nggak tahu apa-apa? Tuhan turun, di mana engkau Adam? Kebingungan? Apakah seperti itu maksudnya? Tentu tidak. Memangnya kemahatauan Tuhan itu bisa disetel jadi 0 kemudian 10, dia tahu dia nggak tahu? Lucu, nggak bisa. Tuhan bertanya, Adam, di mana engkau? Karena sudah ada dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan berarti Tuhan tidak tahu mereka bersembunyi. Tuhan tahu. Masalahnya adalah hubungan mereka udah putus. Ya. Ada yang suami istri mungkin sering ngobrol gitu. Ya, syukur-syukur kalau suaminya connect, istrinya connect. Tapi kalau ada suatu saat suami istri lagi ngomong, istrinya ngomong ke kanan, suaminya nanggapin ke kiri, pasti ngomongnya, Papa dari tadi dengar nggak sih? Papa ada di mana? Masih ada di satu ruangan, tapi pikirannya sudah kemana-mana. Saya kasih contoh, ya, hubungan yang terputus ini. Ya, mari coba saya tunjukkan. Seperti biasa, kita keluarkan itu kardusnya dengan cepat, coba di bawah. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, hubungan yang terputus itu. Gara-gara apa? Ya, dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2. Bukan berarti Tuhan nggak tahu di mana Adam dan Hawa, tetapi gara-gara ini dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu, apa? Segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, apa? Gara-gara ada dosa, gara-gara ada kejahatan, gara-gara ada kesalahan, pelanggaran. Jarak antara Tuhan dengan Adam, terputus. Jadi konsep dosa memutuskan hubungan. Mana dia? Ada yang mau dimasukkan ke sini supaya kelihatan. Bapak Ibu sekalian, dosa seperti ini. Ini Adam, ketika dia berdosa, plug, langsung ada selubung. Saudara Martin masih ada di sini? Masih ada nggak? Saya nggak main sulap, nanti Bapak Ibu angkat ini dia hilang, itu enggak, dia masih ada di situ. Dia masih ada di sini. Ya. Tetapi akibat dosa, saya udah nggak bisa berhubungan sama dia, saya udah nggak bisa nyentuh dia. Betapa menyakitkannya ini. Kalau ini, katakanlah ini anak saya, anak yang saya kasihi, yang membuat saya berlutut, meremas-remasnya, yang membuat saya meniupkan nafas hidup
ke bibirnya. Yang membuat saya dilihatin oleh seluruh alam semesta, malaikat keheranan. Kenapa dia mau? Dimana ketika semua malaikat, kalau saya berjalan, mereka menunduk hormat. Dan sekarang gara-gara yang ada di dalam ini, sekarang saya nggak bisa raih. Ini dosa. Ini yang membuat Tuhan sedih. Ini yang membuat Tuhan sakit hati. Ini yang membuat Tuhan masgul. Ini yang membuat Tuhan menyesal. Sudah nggak bisa lihat dia. Bayangkan, berapa minggu lalu kita pernah belajar tentang good tidings, di mana saya pernah membacakan kepada saudara ayat Tuhan Yesus bilang, Yerusalem, Yerusalem, ya, aku seperti induk ayam yang memanggil engkau. Ya, aku memanggil-manggil, tapi kamu nggak mau. Karena apa? Dia udah nggak bisa lihat apa-apa. Dia buta di situ. Dia miskin di situ. Dia tertindas di situ. Ya, perkataan miskin dan buta bukan menunjukkan keadaan tanpa dompet dan kecacatan fisik. Ya, ada orang buta yang sangat rohani. Yang dimaksudkan adalah seperti ini. Dia melihat fisiknya sempurna, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Di dalam kitab Kejadian, ya, pasal yang ketiga, ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi upaya Tuhan untuk mendekatkan manusia adalah dengan menghalau mereka, mengeluarkan mereka dari Taman Eden. Kalau kita lihat ini, waduh, seperti papa marah kepada anaknya, ya, disuruh pulang, jangan pulang malam ya, anaknya pulang pagi, diusirlah dia ketika pulang. Ya, kamu nggak boleh pulang malam, kamu pulang pagi, keluar kamu. Waduh, ini bukan sinetron, bukan begitu maksudnya. Karena cara Tuhan mengeluarkan Adam dan Hawa dari Taman Eden bukan untuk menunjukkan emosi seperti itu, tetapi untuk melindungi manusia. Karena masih ada satu pohon yang bahaya kalau dimakan, yaitu pohon kehidupan. Jangan sampai manusia itu makan pohon kehidupan, karena jika dia makan, dia nggak bisa mati secara fisik, dosanya akan kekal. Makanya cara Tuhan untuk mengatasi, Tuhan usir mereka, Tuhan keluarkan. Jadi secara rohani Tuhan cari, Adam, di mana engkau? Sudah nggak ketemu, dan sekarang Tuhan benar-benar untuk mencari solusi, untuk memberikan solusi kepada manusia, supaya dia bisa menyelamatkan manusia secara fisik. Dia keluarkan manusia dari Taman Eden. Supaya apa? Mereka mati secara fisik. Itulah yang Tuhan lakukan. Manusia kemudian diusir dari Taman Eden. Baik, mari silakan. Atau kita biarkan sampai besok. Saya perlu lagi. Ya, terima kasih Saudara Martin. Berikan tepuk tangan kepada Saudara Martin. Ya. Nah, kan masih ada kan? Ya, nggak berganti jadi yang lain kan? Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, slide saya lagi. Kita melihat cara Tuhan untuk mengeluarkan manusia dari Taman Eden, ya, itu bukan sebuah ekspresi kemarahan seperti kita gitu, bukan. Tapi itu untuk memastikan bahwa manusia tidak menyentuh buah pohon kehidupan, dan satu saat nanti, walaupun jaraknya jauh, walaupun manusia itu sudah putus hubungan dengan Tuhan, Tuhan masih bisa meraih dia dengan cara yang konsep ketiga nanti. Dan inilah konsep keselamatan dan kasih karunia di dalam kekristenan. Bukan manusia yang meraih-raih Tuhan, itu nggak bisa. Seperti tadi, Saudara Martin ada di dalam kotak itu, kira-kira dia bisa ngapain?
Bisa ngapain? Jalan dia bisa, jalan aja nggak bisa. Ya? Apa yang bisa dia lakukan? Nggak bisa. Saudara ajar dia dengan filsafat, saudara ajar dia dengan ilmu agama, saudara ajar dia dengan macam-macam, nggak bisa. Cara untuk menolong dia bagaimana? Satu-satunya cara ada orang yang angkat itu. Dan itu yang Tuhan lakukan. Dan itu Bapak Ibu Saudara sekalian konsep kekristenan kita. Bukan kita yang meraih-raih Tuhan, nggak bisa. Seberapapun pintarnya kita, seberapapun kayanya kita, nggak bisa. Konsep kekristenan itu unik. Di dalam perayaan Natal ini kita mengingat Tuhan yang turun ke dunia untuk meraih manusia. Tuhan yang turun ke dunia, upaya sorga untuk menggapai kita, upaya Allah untuk mengumpulkan kita, untuk menjamah kita lagi. Itulah sebabnya Yesus bilang, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ada banyak orang yang gak paham dengan perkataan ini. Mereka mengatakan ini karena pikir Tuhan marah. Seperti bertobat. Seperti misalnya ada anak kecil dua mau berantem. Kamu berani pukul aku? Ayo papaku sudah dekat. Bukan gitu maksudnya. Ketika kita bertobat dengan datangnya Yesus, ada gunanya. Karena apa? Kerajaan surganya udah dekat. Udah diambil. Ada jembatannya yaitu Yesus. Jadi kita ada gunanya ketemu Bapa. Bukankah dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi sudah ada jalannya. Dan yang ketiga, yang terakhir. Ini akan mengunci semua dari konsep kabar baik itu, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian memahami. Yang sering kurang dibahas di dalam perayaan Natal. Ya. Saya memperkenalkan satu tempat di mana Kristus lahir. Yaitu di daerah yang namanya Migdal Eder. Di dalam kitab Kejadian, pasal 35, ayat 19 sampai 21, demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel, sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Migdal Eder ini adalah tempat yang khusus, tempat yang istimewa untuk menggembalakan domba-domba yang khusus untuk dipersembahkan bagi ibadat di Bait Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini bukan tempat kandang domba sembarangan. Karena domba-domba atau binatang yang dipersembahkan di Bait Allah tidak boleh ada cacatnya. Sedikit aja nggak boleh. Makanya gembala-gembala itu berjaga siang malam untuk menjagai domba itu. Karena jangan sampai rugi. Ini domba-domba unggulan ini, kelas atas. Saya nggak tahu di Toraja, mana Pak Darius? Di Toraja tuh terkenal sama lembu yang kalau ada persembahan-persembahan, ya betul ya Toraja ya? Ada lembu yang harganya bisa 500 juta gitu karena ya ada nggak boleh cacat dan macam-macam. Jadi Migdal Eder adalah tempat di mana gembala-gembala menjaga domba-domba yang khusus, domba-domba yang tidak boleh ada cacatnya, luka atau macam-macam yang lain. Dan tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau akhirnya Yesus lahir di kandang domba di daerah Migdal Eder ini. Jadi ini untuk menjawab, karena ada banyak orang yang heran, kalau Yesus lahir bulan Desember, ya, apalagi malam-malam. Kan nggak ada gembala yang menggembalakan domba malam-malam. Betul. Nggak ada gembala yang biasa menggembalakan domba malam-malam. Tetapi kalau dombanya spesial yang harus dijaga 24 jam, berarti dia harus tetap digembalakan siang dan malam. Makanya di malam itu, ketika mereka menggembalakan domba, menjaga domba, malaikat itu datang. Dan tempat ini Tuhan pilih sebagai tempat yang tepat di mana Yesus lahir. Orang Majus tidak mendapatkan data
dari Mika. Tetapi imam-imam kepala menyodorkan nubuatan ini kepada Herodes. Bahwa Mika, di dalam Mika pasal 4 ayat 8 menjelaskan ini. Dan engkau, hai menara kawanan domba. Di dalam bahasa Ibrani, menara kawanan domba itu namanya Migdal Eder. Hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Dan dilanjutkan dalam Mika 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi kelahiran Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan baik-baik ini bagi pendengar Indonesia, bagi jemaat Tuhan yang ada di Indonesia, ya, kelahiran Yesus di kandang domba itu bukan untuk menarik simpati kita. Bukan supaya, aduh kasihan ya, Yesus lahir di kandang. Aduh, kita orang Kristen memang harus prihatin. Yesus saja lahir di kandang loh, nggak dapat tempat penginapan, lahir di kandang. Makanya kita orang Kristen ini harus prihatin ya. Bukan. Yesus lahir di kandang domba, di daerah sekitar Migdal Eder, itu untuk menunjukkan ketepatan Tuhan di dalam memilih geografi bahwa Yesus Kristus harus lahir di kandang domba itu untuk mewujudkan nubuatan bahwa dia adalah domba, anak domba Allah yang akan melunasi seluruh dosa umat manusia. Di sepanjang perjanjian lama, Tuhan mengajarkan umatnya untuk mempersembahkan korban. Kain dan Habel sudah belajar mempersembahkan korban. Persembahan yang diterima adalah persembahan Habel yang mengandung darah. Sejak itu, terus persembahan harus mengandung darah. Nuh mempersembahkan korban, pakai darah. Abraham mempersembahkan korban. Lihat itu. Ketika dia mau mempersembahkan Ishak, Tuhan kirim ada domba. Terus Daud mempersembahkan korban. Bapak Ibu masih ingat ketika Daud menari-nari. Jangan ingat Daud menari-narinya saja. Setiap 6 langkah ada darah dicurahkan. Terus itu dalam PL Tuhan mengajar. Tetapi darah yang dicurahkan sepanjang PL, darah yang dicurahkan sebelum Kristus, itu hanya bayangan. Itu tidak cukup untuk menjadi pelunasan dosa manusia. Enggak cukup untuk menjawab hukum Tuhan ketika kamu melanggar, kamu mati, itu enggak cukup. Yang cukup adalah anak domba Allah. Anak domba Allah yang tidak kebetulan lahir di kandang domba itu. Bukan untuk menunjukkan atau menarik simpati saudara supaya kasihan, tetapi untuk menunjukkan kepada saudara bahwa Allah saudara, Allah yang tepat waktu, tepat cara, tepat guna, dan tahu kebutuhan saudara. Dia tahu cara kerjanya menebus saudara. Di perayaan Natal ini, saudara harus menghargai kelahiran Yesus Kristus bukan kebetulan. Bukan usaha coba-coba, bukan sebuah dongeng atau myth atau legend yang perkiraan dari turun-temurun dongeng, bukan. Kelahiran Yesus Kristus tepat dan pasti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, untuk informasi, saya lihat ada keponakan saya, Rahel. Rahel tahu arti nama Rahel? Mana dia Rahel? Oh, di mana dia? Ada yang mirip-mirip di situ, Mama ya. Oh, di mana dia? Rahel itu artinya biri-biri. Istrinya Yakub namanya Rahel.
Rahel dikuburkan di Migdal Eder. Arti Rahel itu biri-biri dalam bahasa Ibrani. Tidak kebetulan. Itu menjadi tempat menara penjaga kawanan domba. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, lihat, anak domba lah yang menghapus dosa manusia. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu bukan ngarang, bukan, oh kebetulan, bukan. Karena mereka paham siapa itu yang lahir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah yang ingin kabar baik ini kabarkan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Supaya pasti, supaya yakin, supaya tahu Natal ini bukan dongeng, bukan tradisi turun-temurun, bukan sebuah simbolisme keagamaan, bukan. Ini adalah catatan sejarah yang diuji, yang betul dan pasti. Mari lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 3-4. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Lukas mengatakan seperti ini, supaya engkau dapat mengetahui bahwa apa? Ya, loyo. Sekali lagi, saya berikan kesempatan. Lukas bilang apa? Ayat 4, 2, 3. Puji Tuhan. Itulah kabar baik bagi kita. Karena keimanan kita di dalam Yesus Kristus bukan legenda. Bukan dongeng turun-temurun, bukan. Tuhan turun ke dunia, masuk dalam sejarah manusia. Dan apa yang sudah dituliskan untuk menjelaskan tentang Dia, sungguh amat benar. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri.